Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan qudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah dan berkumpul di majelis ini dalam kita thalabul ilmi. Dan ini adalah pertemuan yang kedua di mana pada malam hari kita telah membahas satu nasihat dan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, satu ungkapan yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang pertama, di mana pembahasan ini adalah as-sabat ala thalabil ilmi, yaitu teguh dalam mencari ilmu. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu salah satu jalan menempuh kebahagiaan, salah satu jalan menempuh keberhasilan, baik dalam bentuk dunia ataupun dalam bentuk akhirat. Akan tetapi setiap perjalanan akan menemukan rintangan, dan setiap orang menempuh kebaikan, maka dia akan mendapatkan dalam perjalanannya sebuah kesulitan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Allah berfirman, orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami benar-benar akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada beberapa makna yang sangat agung, tetapi berkaitan dengan apa yang kita akan bicarakan, itu as-sabat fi thalabul ilmi, teguh dan tegar dalam mencari ilmu, memiliki dua makna yang sangat agung. Yang pertama, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, bahwa orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Makna yang pertama di dalam ayat ini menunjukkan bahwa di antara makna jihad, al-jihadu fi thalabul ilmi, yaitu jihad dalam mencari ilmu, dan menunjukkan bahwa mencari ilmu bagian dari jihad, dan mencari ilmu adalah perlu kepada jihad, yaitu badlu taqa wal wus'i, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan, mengerahkan seluruh kesempatan untuk mencari ilmu. Sedangkan yang kedua di dalam ayat ini pun menunjukkan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang berjihad di jalan kami, menunjukkan mencari ilmu itu memerlukan kepada jihad, dalam arti
wajibnya memiliki kesabaran ketika mencarinya, dan wajibnya untuk menghindari setiap perkara yang bisa memalingkan orang dari mencari ilmu. Karena Allah Ta'ala berfirman, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Demikian juga Nabi SAW menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang mencari ilmu mesti menempuh jalannya, dan jalan itu mesti ada mauqatnya, jalan itu mesti ada rintangan-rintangannya, dan jalan itu mesti ada liku-likunya. Kemudian disebutkan dalam hadis itu yaltamisu, iltimas abi makna tolab, yang artinya adalah mencari, menempuh, mencari jalan, dalam arti tidak berdiam diri, dalam arti menunjukkan adanya usaha, menunjukkan harus menempuh usaha. Dan ini menunjukkan bahwa thalabul ilmi memerlukan kepada jihad, memerlukan kepada pengorbanan, memerlukan kepada kesabaran. Karena Nabi SAW mengatakan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita tahu bahwa jalan ke surga digambarkan dengan sesuatu yang bertentangan dengan syahwat manusia, sedangkan jalan ke neraka banyak yang identik dengan sama dengan syahwat manusia. Maka di dalam hadis ini pun menunjukkan bahwa ketika Nabi SAW mengatakan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, bahwa dengan jihadnya orang mencari ilmu, dan dengan usahanya orang mencari ilmu, dan dengan kesabaran orang mencari ilmu, maka pahalanya Allah akan memudahkan orang itu jalan ke surga, memudahkan orang itu mengamalkan amalan-amalan yang menempuh jalan surga. Dan ini menunjukkan bahwa thalabul ilm memerlukan kepada jihad dan memerlukan kepada kesabaran. Lalu bagaimana agar kita sebagai pencari ilmu, orang yang menuntut ilmu itu sabar, diberikan keteguhan, diberikan ketegaran walaupun begitu banyak rintangan? Apa sebab-sebab yang bisa membantu seorang mukmin tegar, teguh di dalam mencari ilmu syar'i? Tentunya sangat banyak sebab-sebabnya, tapi kita akan meringkas dalam waktu yang singkat ini dalam poin-poin yang sangat penting, karena tentunya punya perjalanan setelah ini. Sebab yang pertama masih tetap kepada sebab yang malam tadi disebutkan, yaitu an-niyah shalihah. Karena niat yang sahih, niat yang lurus sebagai motivasi awal, di mana orang itu akan ditunjukkan kepada setiap amal kebaikan. Dan kita tahu bahwa mencari ilmu adalah amal soleh yang tidak ada tandingannya. Sebab para ulama mengatakan, sebagaimana diungkapkan dalam kalimat-kalimat yang sangat agung, tidak ada bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyamai thalabul ilmi. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala memberikan satu pelajaran kepada murid-muridnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana beliau bertamu kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala. Lalu murid-murid Imam Ahmad mendapatkan 3 kejanggalan dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Yang pertama, ketika beliau dihidangkan makanan, maka beliau menghabiskan seluruh makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad. Mereka menyangka namanya ulama itu makannya sedikit, ternyata ini 1 nampan dihabiskan.
Ketika datang waktu malam, maka menyangka murid Imam Ahmad bahwa beliau akan sholat sepanjang malam. Tapi beliau tidak sholat dan beliau termenung sampai datangnya waktu subuh. Ketika datang waktu subuh, ditunggu bahwa beliau akan menunaikan wudhu. Ternyata beliau tidak wudhu dan beliau langsung sholat 2 rakaat sebelum subuh. Maka murid-murid Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala datang kepada beliau dan mengadukan apa yang mereka lihat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pertama, makannya banyak. Kedua, hanya duduk di masjid, tidak sholat malam, tidak qiyamul lail, dan ketika sholat subuh tidak didapatkan beliau berwudu. Maka mereka bertanya kepada Imam Ahmad, dan kata Imam Ahmad, coba kalian tanyakan kepadanya apa rahasianya. Maka Imam Ahmad menyuruh kepada muridnya untuk bertanya langsung kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala apa yang menjadi sebab bahwa beliau melakukan itu. Maka jawaban yang pertama, ketika beliau menghabiskan makanan yang didiamkan oleh Imam Ahmad, maka beliau mengatakan Imam Ahmad ini warok. Tidak mungkin beliau akan menghidangkan makanan hasil mencuri, hasil riswah, hasil korupsi, riba dan sebagainya. Maka aku yakin yang dihidangkan oleh Imam Ahmad adalah sesuatu yang halal. Maka beliau mengatakan, aku ingin tulang belulangku dan darahku menjadi kuat dengan makanan yang halal, karena menjadi motivasi untuk melakukan kebaikan. Waalaikumsalam. Adapun aku tidak sholat malam, maka aku merenungkan sebuah hadis dan aku bertafakur tentang sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda kepada seorang anak kecil yang dia termenung sedih karena burung piaraannya mati. Maka dia berkata, dan mula abah bergurau dengan anak itu, beliau mengatakan, ya Aba Umair, madza fa'ala bi Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nugair? Nugair itu burung kecil ya. Adapun aku tidak wudu karena aku intidor sholat ke sholat, karena aku menunggu sholat ke sholat, dan aku sejak sholat isya sampai subuh tidak batal. Maka aku menghitungnya itu adalah sholat. Maka takjublah murid Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau apa? Mentafakuri satu hadis dan mengeluarkan 1000 istimbat. Karena beliau tidak mengatakan aku tidak yakin tidak mungkin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim lalu tidak ada istimbat di dalamnya. Walaupun hanya mengatakan ya Aba Umair, madza fa'ala bi Nugair. Ya Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nugair? Kenapa istimbat dalam hadis ini? Pertama, boleh punya kunyah walaupun belum punya anak. Hatta anak kecil dikasih kunyah Abu Man, walaupun tidak punya anak. Karena Nabi SAW memberikan kunyah kepada anak kecil, ya Aba Umair. Ini satu istimbatnya. Yang kedua, sebagai orang tua mestinya kali-kali bergurau dengan anak. Jangan memerintah suaranya keras. Kali-kali bergurau, mula abah, membikin senang anak kecil. Jangan anak kita dari pagi sampai sore udah belajar, datang ke rumah disuruh lagi belajar sama kita. Ya, kali-kali kita bergurau dengan anak kita ya. Mengajak bermain gitu ya, yang menyenangkan anak kita. Jangan sampai punya orang tua dibilang sama anaknya, aku senang apabila bapakku tidak ada di rumah gitu. Nah, ini berbahaya dan ini istimbat yang sangat agung tentang pendidikan dalam hadis ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali istimbatnya, bukan makom untuk membahasnya. Tapi di sini menunjukkan bahwa apa? Kedudukan thalabul ilmi, kedudukan ilmu itu sangat agung. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala di sini mendahulukan tafakur tentang hadis ketimbang salat malam. Sehingga para ulama salaf mengatakan at-tafakkur sa'ah khairun min mi'ati rakaat. Tafakur sesaat tentang ilmu lebih afdal ketimbang salat 100 rakaat. Karena orang yang salat 100 rakaat untuk dirinya sendiri, tapi orang yang tafakur tentang ilmu adalah untuk banyak orang. Nah,
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka niat yang soleh dalam thalabul ilmi itu adalah rukunnya dan asasnya, yang dia akan memberikan motivasi kepada setiap orang untuk mencari ilmu dan akan teguh dalam mencari ilmu. Poin yang kedua, agar orang teguh dalam mencari ilmu, dia harus memahami tentang keutamaannya dan bahaya orang itu tidak berilmu. Kenapa banyak orang yang tidak teguh dalam mencari ilmu? Kenapa banyak orang yang malas mencari ilmu? Karena dia belum mengetahui indahnya, lezatnya ilmu. Karena dia belum mengetahui hakikat yang sesungguhnya dari ilmu. Kalau kita renungkan kepada sebuah hadis saja, itu hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan, ketika Nabi SAW mengkisahkan orang yang telah membunuh 99 orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana biman kana qablakum rajulun yaqtulu wa tis'ina rajulan. Dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Pembunuh berdarah dingin ya. Dia membunuh 99 orang. Fa arada an yatuba. Lalu orang ini ingin bertaubat. Fadallahu ila rahibin. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib dalam waktu itu digambarkan orang yang rajin ibadah tapi tidak memiliki kefakihan dalam agama. Jadi orang yang semangat ibadah tapi tidak berilmu, tapi sempit ilmunya, tetapi dangkal ilmunya. Orang yang ibadah biasanya sifatnya atifiyah. Jadi dia menghukumi dengan perasaan, dia tidak menghukumi dengan ilmu. Faqala hal min taubah. Lalu orang ini bertanya kepada seorang rahib ini, apakah bagiku ada taubat? Maka orang ini menjawab dengan atifiyah, dengan perasaan ya, dia mengatakan, mana mungkin, katanya, orang yang membunuh 99 orang akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala taubatnya, akan diijabah taubatnya oleh Allah Ta'ala. Enggak mungkin, 99 orang mati. Maka akhirnya orang ini putus asa dan dibunuhlah si rahib itu. Sehingga sempurna 100 orang dia bunuh. Karena dia putus asa dan dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu. Kemudian dia ingin bertaubat lagi. Tapi ketika yang kedua, orang itu ditunjukkan ila a'lami ahlil ardh, kepada orang yang paling alim dari penduduk bumi, di orang yang paling tahu tentang agama. Lalu dia bertanya, hal min taubah, apakah bagi kak ada taubat? Laqad qataltu mi'atan nafas, sungguh aku telah membunuh 100 jiwa, katanya. Maka orang alim ini menjawab dengan ilmu dan memberikan jalan yang sempurna. Faqala mahala bainaka wa baina taubah, apa yang menghalangi kamu dengan taubah? Di mana Allah Ta'ala mengampuni dosa seorang hamba selama orang itu belum syakratul maut dan sebelum terbitnya matahari dari barat. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir, wa fi riwayatin ma lam tatlu syamsu min maghribiha. Apa yang menghalangi kamu dengan taubat? Tapi orang alim itu tidak sampai di sini. Dia mengatakan taujih, pengarahan. Kalau kamu ingin bertaubat benar-benar, la tarji ila baladik fa inna baladaka baladaun su. Kalau kamu ingin bertaubat, jangan pulang ke negerimu. Jangan bergaul dengan teman-teman kamu yang dulu, yang sama-sama pembunuh. Tapi pergilah ke sana. Fa inna hunaka unasun ya'budunallaha fa'budhu ma'ahu. Pergi ke sana. Pergi ke satu daerah. Pergi ke satu negeri yang di sana ada orang-orang baik.
maka beribadahlah dengan mereka. Lalu orang ini pergi, lalu meninggal dunia di tengah perjalanan. Belum sampai ke tempat, dia meninggal dunia di tengah perjalanan. Maka berseteru antara dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat azab, ini telah membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmah, dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka datang malaikat dalam bentuk manusia dalam kondisi yang ketiga. Malaikat yang ketiga. Kata malaikat ini, ukur katanya di mana dia berada. Fi baladin su am fi baladil khair. Apakah dia berada di negara yang baik atau dia di negara yang jelek? Maka didapatkan 1 jengkal tanah dia berada dalam negeri yang baik. Maka diambillah dengan malaikat rahmah. Nah, faidah hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu dan fadilah ilmu dan keutamaan ulama dan bahayanya kebodohan. Nah, kalau orang tahu manfaat ilmu, bagaimana ilmu itu bisa menghentikan orang dari keburukan? Karena orang yang membunuh 100 orang ini, tatkala ulama yang memfatwa dan tatkala ilmu yang menjadi sandarannya, maka dia berhenti dari keburukannya. Tapi ketika langkah yang pertama dia bertanya kepada orang yang jahil, bertanya kepada seorang rahib, ahlu ibadah tapi tidak berilmu, maka dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu, maka yang celaka semua orang. Orang itu bertambah dosanya dan memberi fatwa juga mati. Dia meninggal dunia, bahkan itu ukubahnya. Sebuah hukuman orang yang berfatwa dengan tanpa ilmu, maka dia pun terbunuh ya. Dan ketika ilmu yang berbicara, maka dia berhenti setelah membunuh 100 orang ya. Kemudian apa? Dia pun meninggal dunia husnul khotimah, dimana mati dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa, dalam keadaan telah bertaubat dan betul-betul taubatan nasuha. Dan ini adalah ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ilmu ya. Kita lihat dalam contoh-contoh ya. Yang ini juga contohnya telah terjadi di zaman para sahabat Nabi SAW ya. Dalam hadis Abi Sa'id juga, dalam bab tayammum, kharaja rajulani fi safarin fahadaratis salatu fatayammama fasolaya fawajadal ma'a thumma a'ada ahaduhuma as-salata wal wudu'a walam yu'idil akhar fa ataya nabiyya sallam fa dzakara lahu dzalik wa qala an-nabiy sallam liman yu'idis salata laka ajraini wa qala liman lam yu'idis salata asabta sunnah wa ajza'at salatu. Di zaman Nabi SAW ada 2 orang yang bepergian, lalu datang waktu sholat dan tidak ada air. Keduanya bertayamum dan sholat. Setelah sholat, kedua-duanya berbeda pendapat. Di kedua orang ini berbeda pendapat. Satu orang mengulangi sholatnya, berwudu dan mengulangi sholatnya. Orang yang kedua, dia tidak mengulangi sholatnya, dia mencukupkan sholat yang tadi dengan tayamum. Maka keduanya bertanya kepada Nabi SAW, bertahkim, berhukum kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda kepada orang yang mengulangi sholatnya, engkau mendapatkan 2 ganjaran. Dan Nabi SAW bersabda kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya, engkau sesuai dengan sunnah dan sholatmu yang tadi cukup bagimu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada martabatul ilm. Ini adalah kedudukan ilmu. Di sini ada 2 sisi. Pertama, bahwa Nabi SAW memuji kepada orang yang tepat beristihad
dengan mengatakan asabtas sunnah, yakni asabtal haq, engkau sesuai dengan hak, engkau sesuai dengan sunnah. Maka Nabi SAW yusni hadar rajul, hadar sahabat. Maka Nabi SAW memuji sahabat ini. Kemudian Nabi SAW juga memuji hatta orang yang keliru ijtihadnya karena ilmu. Jadi walaupun beliau itu keliru ijtihadnya, tapi karena ilmu maka diberi pahala. Laka ajraini, engkau mendapatkan 2 ganjaran. Kenapa? Ganjaran sholat yang pertama dan ganjaran 1 dari ijtihadnya yang salah. Faladhi yajtahid bil ilmi lahul ajr. Orang yang berijtihad dengan ilmu maka dia dapat ganjaran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahadal hakimu fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila seorang mujtahid, seorang hakim, dia berijtihad lalu benar, maka dapat 2 pahala. Dan apabila dia salah, maka dia tetap dapat 1 pahala. Kenapa? Li'anna alal ijtihad, li'anna badul wus'i wal juhad, karena dia mengerahkan kemampuannya. Lakin alladzi laisa lahul ilmu wa yajtahid akhta. Tapi orang yang tidak punya ilmu, dia berijtihad maka dia salah. Wa laisa lahul ajr, dan dia tidak punya pahala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah maqamul ilm. Ini adalah kedudukan ilmu yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, hadisnya Nabi SAW menjelaskan, diriwayatkan anhunaka sahabat asabahu jarah. Dikisahkan di sana ada sahabat yang terkena luka. Faja'a yastafti ila rajulin min ashabi Rasulullah SAW. Lalu orang itu meminta fatwa kepada salah seorang di antara sahabat. Faqala lakal ghusl famata. Maka orang itu menjawab, bagi kamu tetap mandi. Lalu orang itu meninggal dunia karena sakit, karena ada luka, dia mandi, tetap mandi junub, lalu meninggal dunia. Faqala Nabi sallallahu alam tasma qauluhu ta'ala wa in kuntum marada aw ala safarin aw ja'a ahadukum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammum sa'idan thayyiban. Faqala Nabi sallallahu qatalu. Ketika ada orang yang luka lalu dia junub, mimpi ya, ketika dalam perjalanan, maka dia bertanya kepada salah seorang di antara sahabat. Tapi tentunya ini kisah, ya sahabat ini keliru dan manusiawi masalah kelirunya dalam ijtihadnya. Maka dia bertanya, aku luka dan aku junub. Maka dia memberikan fatwa mandi. Jadi dia tidak memberikan fatwa untuk tayamum. Fatwanya tetap dia mengatakan mandi kamu. Maka akhirnya dia mandi, maka meninggal dunia orang itu. Jadi sahabat itu meninggal dunia. Lalu datang kepada Nabi SAW dan diceritakan kisah ini. Maka Nabi SAW menjelaskan, ya ini tentang kefakihan, sebagaimana fakihnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Karena Imam Ibnu Hajar membawakan 2 hadis ini dalam Bulughul Maram, kedua-duanya dibawakan. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak pernah mendengar ayat, itu surah Al-Ma'idah ayat 6 dan surah An-Nisa ayat 42. Tidaklah kamu memperhatikan sebuah ayat apabila kamu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, lalu ya kalian pulang dari tempat qada hajat ataupun engkau berjima lalu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Maka Nabi SAW mengatakan qatalu. Artinya apa? Dia telah ikut membunuh. Artinya apa? Bahwa fatwanya ini, fatwa yang menyebabkan kematian orang.
Limadha? Li'anna al-fatwa biduni fiqhin. Karena fatwa dengan tanpa kefakihan. Jadi orang yang memberi fatwa dengan tanpa kefakihan, orang yang memberi fatwa dengan tanpa ilmu mencelakakan orang. Bisa menyebabkan orang lain celaka, gitu. Menyebabkan kematian. Dan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan darajatul ilm, keutamaan ilmu dengan pahala ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa darajat. Nah, dalam poin yang kedua ini saya ingin mengakhiri dengan kisah yang sangat agung, yaitu kisah Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan ketika Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala berjalan waktu itu dengan Amir. Artinya Amir, pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Dan manusia berada menyaksikan mereka. Artinya kaum muslimin menyaksikan mereka. Ketika kaum muslimin pada waktu itu ditanya, Ainal Malik, mana sang raja? Fa'asyaru ila Abdullah bin Mubarak. Maka semua orang dengan spontan pada waktu itu berisyarat kepada Imam Ibnu Mubarak. Inilah imam yang hakiki, katanya. Inilah Amirul Mukminin yang hakiki, katanya. Kenapa? Mereka memahami, umat Islam pada waktu itu memahami. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa qala Allah Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perhatikan, ini kefakihan kaum muslimin pada waktu itu berbeda dengan hari ini, ya. Dan ini derajat ilmu, ya. Kenapa orang-orang mengisyaratkan kepada Imam Ibnu Mubarak ketika waktu itu mereka bertanya tentang ilmu? Mereka bertanya tentang kerajaan. Mana rajanya? Mana amirnya? Mana maliknya? Maka mereka berisyarat kepada Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala, ya. Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini imam yang hakiki. Kenapa katanya? Sebab Amirul Mukminin memerlukan Imam Ibnu Mubarak. Tapi Imam Ibnu Mubarak tidak perlu harta yang ada di Amirul Mukminin, katanya. Kenapa? Sebab ulama itu mustaqil. Inilah raja yang sesungguhnya. Coba para ibu, para bapak, kenapa dalam doa, walaupun mungkin doa ini tidak pernah direnungi oleh kita, ya. Para bapak, para ibu setiap sholat berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu tidak pernah direnungi, ya, doa ini. Ya, pertama, salah satu istimbat dari doa ini yang disebutkan oleh para ulama, kenapa tidak disebutkan di situ waj'alna amiron? Ya Allah, jadikanlah anak cucu saya ini sebagai amir, gitu. Sebagai raja, sebagai pemimpin, gitu, ya. Kenapa? Karena menunjukkan imamatun fiddin a'zamu min imamatun fi siyasah dunia. Karena menunjukkan bahwa kepemimpinan di dalam agama itu lebih afdal ketimbang kepemimpinan tentang dunia. Kenapa? Sebab kalau jadi presiden ada pensiunnya, tapi kalau jadi ulama tidak ada pensiunnya, Pak. Ada di pensiunnya rahimahullah. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada anak kita, kalau jadi orang alim itu tidak akan pernah pensiun, ya. Tapi orang punya jabatan, jadi jenderal, jadi PNS, apa saja pasti ada pensiunnya. Orang berhenti, oh berhenti dari usaha ini, berhenti dari pekerjaan ini. Tapi orang ngajarin ilmu tidak ada pensiunnya. Oleh sebab itu, para nabi, para rasul dan para ulama, dia mengajarkan ilmu sampai syakratul maut. Lihatlah Yaqub alaihissalam, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Nabi SAW bersabda
kepada putrinya, ya ibnati isbiri wattaqi fa innani masalab analaki. Ini Nabi SAW berwasiat kepada putrinya ketika syakratul maut. Wahai putriku, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah kamu, sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku. Kalaulah ilmu bukan keutamaan, maka tidak mungkin wasiat terakhir adalah wasiat ilmu. Berbeda dengan kita, wasiatnya tentang dunia. Sawah yang di sana hati-hati, nah, toko yang di sana, perusahaan yang di sana. Kita sampai sakratul maut itu dunia. Memang benar ya. Kata hadis kan itu, manusia itu tidak akan pernah berhenti ya tentang rakus kepada dunia kecuali udah disumpel mulutnya dengan tanah gitu ya. Kecuali kalau mulutnya itu udah ditutup dengan tanah, baru dia berhenti ya tentang dunia. Dan ini adalah martabatul ilmu, kedudukan ilmu. Nah, kalau orang itu tahu tentang kedudukan ilmu, maka dia akan teguh ketika dia mencari ilmu. Ini unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, orang sabat dalam mencari ilmu, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, adalah at-tadarruj fil ilmi. Ini at-tadarruj fi talabul ilmi. Orang akan istiqomah dan teguh dalam mencari ilmu. Salah satu yang diungkapkan oleh para ulama, tadarruj. Dia memiliki tahapan dalam mencari ilmu. Sebab tidak sedikit ya orang yang mencari ilmu, dia meninggalkan ilmu karena beban yang dibawanya itu tidak sanggup. Contoh ya, orang cinta ilmu, lalu dia tiba-tiba belajar mustalah hadis. Ketika masuk, aduh jangankan hafalnya, istilahnya aja sulit. Maka dia berat, aduh udah berhenti ah. Ya. Kenapa? Karena bebannya berat. Karena ilmu memang, ya, kalau dipikul itu tidak tadarus berat gitu. Orang sekarang belajar akidah. Ya, mungkin kalau dikatakan iman kepada asma wa sifat ya memang mudah, tapi ketika ditafsir asma wa sifat, aduh berat, mending jangan belajar akidah. Kenapa? Berat gitu. Nah, oleh sebab itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mereka tadarus mencari ilmu. Jadi mereka mengikuti marhalahnya, mengikuti tingkatannya dalam mencari ilmu itu. Sebagai contoh apa? Ya, untuk orang awam seperti antum yang pekerja gitu. Apa yang pertama? Ya, belajar tentang rukun Islam yang 5 dulu, dipahami. Apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu saum, apa itu haji. Dia tahu, oh ini sesuatu yang harus diamalkan. Jangan dulu belajar mustalah hadis gitu. Jangan dulu belajar bahasa Arab yang sulit. Jangan. Belajar dulu. Akidah, paham. Nanti tertarik, ya kita tafarruq mulai bahasa Arab terus. Kenapa? Karena tidak sedikit di setiap tempat belajar bahasa Arab. Pertama kali penuh masjid ini, lama-kelamaan 3 orang yang belajar bahasa Arab itu. 3 orang yang belajar itu. Dan di mana-mana di tadarruj. Harus bertahap ya. Termasuk tadarruj itu jangan memaksakan seminggu 5 kali gitu belajar. Itu sebagai pekerja umpamanya. Ya antum perlahan. Seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali. Jangan membebani sesuatu yang antum tidak mampu. Dan para sahabat pun sama ya, berbeda-beda gitu. Ada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ada para sahabat yang mereka sibuk di pasar. Ada para sahabat yang bertani. Ada para sahabat yang berternak. Bahkan para sahabat itu amalannya macam-macam. Ada sebak, tukang celup. Ada jazar, tukang sembelih. Ada najar, tukang kayu ya. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang hijamah. Artinya ada orang yang memang kerjaannya apa? Membekam gitu. Ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama ini begini gitu. Tidak mungkin semua orang itu akan tafarruq khusus dalam mencari ilmu. Setiap orang akan mengetahui dirinya, tapi jangan meninggalkan ilmu. Nah, kenapa saya menyampaikan poin ini? Sebab tidak sedikit orang yang semangat setahun, tapi setelah itu tidak kelihatan lagi di majelis taklim. Kenapa? Ya tadi, terkadang dia semangat. Bahkan sebagian di antara antum banyak dikeluhkan oleh istri-istri antum. Apa? Masya Allah Pak Ustadz, saya ngeluh katanya. Suami saya itu ngaji, rajin ngajinya. Tapi kalau ngasih muka nafkah katanya sangat sulit banget gitu.
Nah, ini kan musibah juga. Ketika dikomplain oleh istri setelah ngaji semangat, akhirnya apa? Cari dunia lagi gitu. Sampai dia lupa lagi ngaji gitu. Jadi stabil aja gitu. Stabil aja. Ya. Ini dalam thalabul ilmi. Jadi saya berbicara tentang apa sesuatu yang nyata lah. Dalam kehidupan kita mencari ilmu begitu. Terlebih hari ini mungkin orang mencari ilmu selain duduk di majelis, dan tentunya beda ya, tetap antum duduk mendengarkan radio, mendengarkan televisi ya, dengan duduk apa dalam majelis ilmu, barokahnya apa berbeda ya. Ya, dari tingkat barokahnya berbeda. Tapi ini adalah kestabilan dalam mencari ilmu, tadaruj. Jadi tadaruj ya, tadaruj ini mencakup dua ya, tadaruj dari sisi ilmu tahapannya, yang kedua juga dari sisi waktunya gitu. Jadi dari sisi waktunya jangan sampai orang itu apa dia tidak sanggup ya, ketika dia mencari ilmu lalu dia meninggalkan sesuatu yang keperluan dia. Saya sering menyampaikan kepada sebagian ikhwan yang apa bertanya, Ustadz, di tempat antum ada kontrakan enggak? Mau apa antum? Masa udah pingin tinggal di sana? Saya katakan, antum punya perusahaan, punya pekerjaan? Enggak tuh, saya pingin ke sana dulu. Itu bisa katakan, asal antum di Jakarta aja lah, ngaji tiap minggu kata saya. Nah itu tidak sedikit orang yang semangat, enggak katanya. Ya kalau ya silakan aja antum di sana ada. Tapi ternyata tidak 2 bulan gitu. Setelah itu dia pergi lagi gitu. Jadi bukan berarti di sana tidak ada orang berhasil. Tapi artinya di sini bahwa apa? Mencari ilmu, belajar dengan tahapannya. Sesuai dengan apa? Kapasitas dan kemampuan kita. Ghirah yang tidak dibarengi dengan kondisi apa yang realita, itu terkadang apa? Menjadikan orang itu futur. Jadi menjadikan orang itu futur di tengah perjalanan, melemah. Bahkan yang paling berbahaya itu ketika orang futur tidak dalam sunnah, gitu kan. Nabi SAW mengatakan likulli syaratin fatrah. Jadi setiap kesemangatan itu ada apa? Ada waktu-waktu orang itu melemahnya. Kalau melemahnya di atas sunnah itu selamat, tapi ketika orang melemah di atas maksiat itu adalah apa? Berbahaya. Di atas bid'ah dia apa? Berbahaya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, agar orang itu sabat dalam thalabul ilmi, maka para ulama menjelaskan bahwa mencari ilmu bersama ulama, mencari ilmu bersama orang alim, dalam arti dengan bimbingan orang alim, dengan bimbingan orang berilmu. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Para ulama telah terdahulu mereka belajar bersama orang-orang alim. Jadi belajar bukan dengan buku, belajar bukan semata-mata dengan mendengarkan kaset, tapi belajar dengan ilmu, belajar dengan ulama. Karena para ulama itulah, orang-orang alim itulah yang akan menjadikan orang itu stabil dalam ilmunya. Maka dengan itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu mereka melakukan rihlah, perjalanan mencari ilmu, dan mereka menemui orang-orang alim. Maka ada istilah al ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Ya kalau hari ini kan ilmu didatangkan. Ya, antum itu barokah hari ini. Mestinya antum ke Tasikmalaya. Sekarang saya didatangkan ke sini. Al ilmu ya'ti. Sebab ilmu itu hukum asalnya didatangi. Dan inilah yang akan memberikan barokah ilmu, melebihi dengan yang lainnya. Ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seluruh ulama rihlah. Bahkan Allah Ta'ala mengkisahkan di dalam surah Al-Quran tentang kisah Nabi Musa dengan Khadir. Rihlatul ilmi. Sebab orang yang berjalan mencari ilmu itu memang juga akan diberikan ketangguhan dalam mencari ilmu. Dia akan merasakan lezatnya ilmu itu. Bagaimana dicari ilmu itu?
Dan bagaimana ketika mendapatkannya? Orang yang ketemu dengan Syekh bin Baz, orang yang ketemu dengan Syekh Utsaimin, orang yang ketemu dengan Syekh Albani, orang yang ketemu dengan para ulama, dia akan merasakan lezatnya. Bagaimana? Sesuatu yang saya kisahkan malam tadi, yaitu siapa? Baqi bin Makhlad, dia berjalan dari Andalus. Berbeda ya. Kalau antum apa? Sekarang dapat ilmu, gampang ini, besok juga panitia akan datangkan lagi ustadz gitu. Tapi orang yang pergi, dia merasa gembira dan dia ingin untuk menjaganya gitu kan. Kenapa? Aku telah dapatkan dengan perjalanan yang lelah gitu kan. Beda dengan antum sekarang, nikmat. Kalau beliau sambil begini di rumah. Masa-masa hari ini berbeda ya. Memang betul ya, dengan apa? Dengan teknologi maju ini dimudahkan ilmu. Tetapi terkadang ketangguhan orangnya berkurang. Ya. Beda berkahnya ya. Dan ketangguhannya pun berbeda. Lain dengan orang berjalan, nikmat banget. Dan dia ingin menghafalnya dan ingin menjaganya sehingga dia tetap teguh dalam mencari ilmu ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara poin yang sangat penting agar sabat dalam mencari ilmu dan dijelaskan oleh para ulama, di antara perkara yang penting ya, sabat fi thalabul ilmi, diungkapkan oleh para ulama adalah berdoa. Sebab Nabi SAW menjelaskan, ihris ala ma yanfa'u wa la ta'jaz wasta'in billah. Dalam hadis ini memberikan satu pelajaran yang sangat agung. Orang ingin sabat dalam setiap perkara, teguh dalam setiap perkara, itu harus ada dua perkara. Dan ini menyebutkan poin yang sangat penting, tambahan yang tadi. Jadi berdoa, kemudian yang setelahnya adalah al-hirsu, semangat, uluwil himmah yang saya malam sebutkannya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan orang akan sampai kepada derajat kemuliaan dalam setiap perkara, dalam beramal, dalam berjihad, dalam mencari ilmu, dalam kesolehan, dalam ketakwaan, kalau memiliki dua perkara katanya. Yang pertama al-hirsu, jadi semangat. Semangat untuk apa? Untuk mencari sebab keberhasilan. Jadi kalau orang itu belajar biasa-biasa saja, itu tidak mungkin ya. Tapi al-hirsu. Yang kedua, tawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'u, bersemangatlah untuk mendapatkan setiap yang memberi manfaat kepadamu. Wasta'in billah, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah. Makanya dianjurkan dalam hadis yang sahih, ini juga hadis Abi Sa'id ya ini. Nabi SAW bersabda apa? Berdoa ketika setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi artinya diminta, ilmu itu diminta ya. Dan keteguhan itu diminta, sebab Allah Ta'ala yang akan menjadikan kita sabat ya. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ini doa ya. Tidak cukup kesemangatan tanpa doa, tidak cukup doa tanpa ada kesemangatan. Nah, maka saya akan memberikan rahasia ya dalam dua poin ini ya. Jadi saya akan menyebutkan rahasia dalam dua poin ini, yaitu ihris ala ma yanfa'u. Di zaman para sahabat ini ada dua tabi'in, ada satu sahabat. Dia duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Lalu dikisahkan dalam kisah itu, silahkan kalian untuk menyebutkan cita-citamu, kan? Sebutkan. Duduk-duduk tidak menyebutkan dunia ya. Tapi mereka bertafakur, sebutkan cita-citanya. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar. Di antara mereka adalah dua tabi'in.
Maka di antara mereka dikatakan, aku ingin menikah dengan 3 wanita di kota ini, menunjukkan yaitu kota Baghdad. Yang satu yaitu Marwan ibnu Hakam, ingin menjadi seorang amir. Yang satu yaitu Abdullah bin Umar, beliau mengatakan aku ingin menjadi penghuni surga. Maka ketiga orang ini menyebutkan cita-citanya di situ. Dan subhanallah, ketiga orang ini betul-betul nyata. Adapun salah seorang yang menyebutkan aku ingin menikah dengan 3 wanita di kota ini, sebutkan yaitu kota Baghdad. Salah satu di antara wanita itu dinamakan dengan Sukainah namanya, ya. Maka dia melakukan ta'adud dengan 3 wanita di kota itu, ya. Nyata, ya. Karena dia telah menyebutkan cita-citanya. Adapun yang satu betul-betul Marwan ibnu Hakam rahimahullah ta'ala menjadi amir mukminin pada waktu itu. Dan Abdullah bin Umar tidak diragukan lagi bahwa Nabi SAW menyebutkan dia adalah sebagai penghuni apa? Surga. Kenapa? Karena dia menyebutkan cita-citanya. Jadi kalau orang ingin sabat dalam ilmu, sebutkan cita-cita dalam ilmu itu. Ingin apa? Ingin dapat apa? Untuk apa? Karena orang yang menyebutkan cita-citanya, dia akan menempuh sebab-sebabnya dan dia akan teguh di dalamnya. Nah, taulah kita tentang kisah seorang Amirul Mukminin yang bernama Muhammad Al-Fatih mengalahkan Konstantinia, Konstantinia, ya. Ataupun dinamakan dengan Konstantinopel. Sekarang dinamakan dengan Turki, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, dia termotivasi dengan hadis apa? La tubtihanna Konstantinia ala yari rajulin fala ni'mal jaishu jaishuha wa ni'mal amiru amiruha. Benar-benar kota ini akan dikalahkan oleh seseorang yang paling bagus kepemimpinannya dan yang paling baik tentaranya. Nah, ini seluruh sahabat termotivasi dengan hadis ini, termasuk Muawiyah ibnu Abi Sufyan, termasuk Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi tidak ada yang dapat waktu itu, ya. Kota ini tidak bisa dimerdekakan. Kenapa? Karena Konstantinia ini sebuah kota yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Pemimpinnya dikenal, panglimanya adalah Ambaratur. Dan Ambaratur bukan nama orang, tetapi ini adalah nama panglima di Konstantinia. Pasukannya sangat kuat. Kemudian kota itu dikelilingi oleh 3 teluk, yang mana teluknya itu dibenteng dengan benteng yang sangat kuat dari batu-batu marmer, diameternya 70 meter, ya. Kemudian apa? Lautannya dikelilingi oleh rantai-rantai besar, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk ke sana. Muhammad Al-Fatih rahimahullah ta'ala waktu itu umurnya baru 19 tahun menurut satu riwayat. Menurut satu riwayat lagi adalah 22 tahun. Dia menjadi seorang amir, salah satu raja di antara raja Ottoman, yaitu Utsmaniyah. Kemudian dia termotivasi dengan hadis ini, bahwa kota ini akan dikalahkan oleh seseorang yang memiliki 2 sifat tadi. Maka dia mengumpulkan bala tentara sekitar 250 tentara. Dan itu tidak lama, ya, waktunya, bukan tahunan. Dan dia mampu membuat perahu, membuat kapal sekitar 400 kapal. Oh, dia udah berkali-kali pingin masuk ke sana, tapi tidak mampu. Satu saat dia mengepungnya dan dia berpikir. Kecerdikannya apa? Berpikir semalam bagaimana cara masuknya. Karena ini bentengnya kuat sekali. Kemudian tidak mungkin lewat darat ini. Lewat apa? Lewat airan ini. Kenapa? Karena setiap masuk mesti akan digerakkan itu rantainya dan hancurlah perahu-perahu itu. Maka dia berpikir semalam, membunuh babi-babi untuk dibikin minyak. Dan dinaikkanlah perahu, 70 perahu ke atas bukit gunung. Dan itu belum ada alat berat, Pak, itu. Tapi Allah memberikan kekuatan fisik yang tidak ada tandingannya. 70 perahu
yang dikatakan satu perahu ini memuat ribuan orang. Karena diameternya 80 meter ya, diameter tingginya itu perahu itu. Dibikin ya. Ditaikan 70 perahu ke atas. Maka tentara Konstantinia, Ambaratur, takut sebelum berperang. Kenapa? Manusia seajaib apa itu bisa menaikkan perahu ke atas? Dan itu waktunya hanya semalam, bukan semalam, setengah malam. Perahu. Dia berada di atas. Sehingga terbayang ya, perahu-perahu ini akan meluncur melewati apa? Melewati benteng-benteng itu. Dan akan masuk balan tentara semuanya ke situ. Maka hanya apa? Melancarkan bidamit saja ke bagian dari apa? Dari benteng lalu masuk dengan damai dan tidak terjadi peperangan. Sehingga tentara-tentara Ambaratur itu berkumpul di sebuah apa gereja yang dinamakan dengan Hagia Sophia yang sekarang jadi milik kaum muslimin, jadi apa? Jadi sekarang tempat buku perpustakaan. Nah itu uluwil himmah. Ketika tingginya himmah dan keikhlasan, maka Allah Ta'ala memberikan satu keajaiban yang tidak pernah didapatkan. Ini Muhammad Al-Fatih rahimahullahu ta'ala. Dan para jamaah, para bapak yang saya hormati, ilmu itu tidak ada dengan istilah saya udah beruban ya. Karena di sana para ulama ada yang berumur 70 tahun setelah itu menjadi ulama besar. Sahibu Tuhfatul Mahrah, ada seorang ulama dari India ya. Dia berangkat menunaikan umroh setelah umur 50 tahun. Kemudian beliau menjadi seorang muhaddis setelah itu. Dia belajar 20 tahun, meninggal pada umur 70 tahun. Setelah umur 50 tahun dia menjadi seorang muhaddis. Kenapa? Karena uluwil himmah, tingginya himmah ya. Ketika orang itu apa? Belajar ilmu. Dan yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabat dalam thalabul ilmi tidak diragukan lagi adalah memiliki teman yang baik. Ya. Jadi kita berteman dengan orang yang baik, punya teman sejawat yang baik, ya. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, mujalasatu ahlil khair. Ya. Kalau antum pingin teguh dalam mencari ilmu ya, berteman dengan orang-orang para pencari ilmu. Walaupun yang saya maksud pencari ilmu bukan yang dimaksud adalah apa? Orang yang khusus mencari apa? Mencari ilmu. Tapi orang yang cinta dengan ilmu. Orang yang dia itu pingin ilmu. Sebab tentunya dia akan bertanya, bagaimana kemarin? Kalau dia tidak hadir, apa yang disampaikan Ustadz kemarin? Dia akan saling apa? Bertanya tentang apa? Tentang ilmu. Dengan itu seseorang akan sabat dalam mencari ilmu. Dia akan teguh dalam mencari ilmu dan teguh dalam mencari ilmu. Dan di antara perkara yang sangat penting juga dikatakan oleh para ulama, dan ini adalah nasihat dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala ya, bahwa di antara seseorang itu akan sabat dalam mencari ilmu adalah istinab mawaridil fitan, yaitu antum menjauhi pintu-pintu fitnah. Jadi antum jangan bertanya, ya Ustadz, apa pendapat antum tentang Ustadz Fulan? Apa pendapat antum tentang jamaah Fulan? Jangan itu dulu yang ditanya. Tanya, ayu amal afdol, ayu shadaqatul afdol, ayu jihadil afdol. Seperti para sahabat mereka apa? Bertanya. Jadi jangan bertanya tentang apa? Tentang fitnah. Sebab orang yang mencari ilmu, ketika mencari ilmu, saya kira tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf. Setelah dia melihat ikhtilaf, maka dia udahlah jangan ngaji juga. Jadi pintu. Nah, kata Syekh Mukbil rahimahullahu taala, di antara perkara yang bisa menjadikan orang itu sahabat apa? Sugul dengan ilmu. Jadi sibuk dengan ilmunya, bukan sibuk dengan fitnahnya. Walaupun antum mendengar fitnah, ya tanya ilmu saja. Yang kedua, sibuk dengan apa yang dibutuhkan orang. Yang dibutuhkan orang bukan ikhtilaf ya. Tentang siapa Fulan, orang itu tidak tahu. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai penutup dari kajian ini, saya sedang antara sabar dengan saya juga berpikir. Terkadang ada ikhwan tanya, Pak Ustadz, gimana sih saya menjamak sholat maghrib dengan isya, duhur dengan asar, gimana sih praktek menjamak sholat? Kadang saya bertanya, ini ikhwan udah ngaji kok tanyanya menjamak sholat itu.
Apa dia dari dulu tidak pernah bepergian gitu ya? Kan bertanya. Ya, dia masih bertanya tentang bagaimana menjamak sholat gitu. Bayangkan ini rukun Islam. Hidup dia udah umur segitu. Dia masih bertanya tentang apa? Tentang jamak sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita ihtimam kepada ilmu harus lebih sabar. Kenapa? Ternyata masih banyak orang yang tidak tahu. Bahkan saya kisahkan, saya membimbing umroh ya. Ada orang intelek, ternyata tanya, Pak Ustadz, katanya, aku sholat katanya dari kemarin sholat jenazah, dia tidak tahu itu sholat jenazah. Aku tunggu katanya ruku dengan sujudnya kok tidak ada, tiba-tiba salam kata dia. Kenapa katanya? Ya ternyata dia tidak tahu itu sholat jenazah. Subhanallah. Ada ibu-ibu telepon, Pak Ustadz, maaf ya, saya ingin bertanya dan curhat kata dia. Aku telah menikah 13 tahun katanya. Dan aku muslimah dan suamiku muslim. Tapi aku biasa katanya berjima walaupun dalam keadaan haid. Baru dengar dari radio Roja ini katanya. Aku tahu kalau yang wanita haid itu tidak boleh jima katanya. Ini bayangkan ya, itu muslimah 13 tahun menikah biasa jima ketika dia haid. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum tahu tentang kejahilan yang menimpa kepada umat Islam itu akan ihtimam. Jadi kalau antum jadi seorang dai tidak akan berbicara tentang fitnah terlebih dahulu. Dia akan berbicara apa? Tentang ilmu ya. Kenapa? Karena umat Islam ini tidak tahu. Jangan berbicara tentang pulaan-pulaan ya. Ini bukan ilmu pokok itu. Seandainya tidak tahu juga selamat ya antum. Tapi kalau tidak tahu tentang ilmu yang merupakan pokok tentang ilmu rukun iman, rukun Islam, ini berbahaya. Tapi namanya syaitan mengganggu kita ya. Yaitu apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, syaitan itu akan mengganggu kita dari 6 tingkatan. Yang pertama mengajak kita syirik. Kalau tidak mengajak kita bid'ah. Kalau tidak mengajak kita melakukan dosa besar. Kalau tidak agar kita melakukan dosa kecil. Kalau tidak bisa digoda, ini apa katanya? Melakukan yang mubah dan berlebihan. Kalau tidak bisa apa? Meninggalkan yang penting dan dia melakukan yang tidak penting. Contoh kecil, antum kalau bertanya apa yang bermanfaat untuk yang mati, tapi jarang bertanya apa yang bermanfaat untuk saya dulu gitu kan. Orang hatta bertanya. Kalau antum jadi anak soleh akan mengalir kepada orang tua antum kebaikannya. Tapi kalau antum hanya sekarang membacakan Quran untuk orang yang mati, lalu antum tidak soleh, hanya sebagian aja kan. Aman sekian kali orang menyuruh orang baca Quran untuk yang mati kan kali-kali saja. Dan pahalanya cuma sedikit. Tapi kalau antum yang bertakwa mengalir setiap hari. Nah inilah syaitan laknatullah. Sama juga tolabul ilmi salafi ahlu sunnah. Terkadang apa? Yang ditanya bulan. Tapi ilmunya tidak tahu gitu. Bahkan dia juga tidak bisa mengajari orang tentang wudu ya. Tapi kalau mentahdir orang bisa gitu kan. Nah ini salah satu apa? Tipu daya syaitan. Dimana apa? Memalingkan orang gitu. Dari yang penting kepada yang tidak penting. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tidak ada pertanyaannya. Anda. Ya, karena kita mau berangkat jam 7. Ya. Ya mungkin nanti aja hari Ahad kita bertemu, dan untuk hari ini pagi ini tidak ada pertanyaan. Insya Allah nanti hari Ahad ada waktu untuk bertanya, dan sampai di sini karena kita ada perjalanan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.